Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Nerusin alur cerita Reincarnation of the Stronger Sword God. Kali ini di chapter 43 sampai 45. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Shin Feng dalam penyamaran sebagai Black Flame berhasil membentuk kerjasama dengan kuil Ouroboros. Dan setelahnya dia menjalankan misi Black Heart Key dan menemukan Titan Heart. Setelah berpisah dari Ouroboros, Shin Feng menemukan Steel Fortress Barutia. Tempat ini direkomendasikan untuk player level 11. Titan Heart ada di sini dan Shin Feng perlu menemukannya. Shin Feng berjalan masuk ke dalam tempat itu. Setelah melewati lorong, dia keluar dan sampai di lokasi yang seperti pabrik. Tempat itu cukup besar dan ada sebuah tabung raksasa berisi air. Shin Feng melompat turun dari tempatnya dan menggunakan Gravity Liberation. Shin Feng bisa membuat tubuhnya ringan untuk melayang di udara. Dengan itu, dia menemukan sebuah lubang yang besar di dinding. Shin Feng berhenti di lubang itu dan melihat sebuah kotak besi di dalamnya. Shin Feng senang akhirnya dia bisa menemukannya. Shin Feng sudah berjalan mendekatinya dan mulai membuka kotak besi tersebut. Kotak besi itu punya sebuah jebakan. Kalau ada player yang membukanya, akan terjadi ledakan. Dan karena Shin Feng membuka kotak itu, ledakan besar itu sudah terjadi, membuat Shin Feng langsung mati di tempat. Tentu saja itu bukan tubuh utama Shin Feng. Tubuh Shin Feng mulai menghilang. Shin Feng yang asli menunggu di depan lubang dan melihat klonnya mati karena ledakan. Shin Feng bernafas lega. Dia orang yang berhati-hati dalam melakukan apapun. Kalau tidak hati-hati, Shin Feng bakalan mati seperti klonnya karena ledakan itu. Shin Feng berjalan mendekati kotak yang sudah terbuka. Di dalam kotak itu ada 3 perkamen sihir dan juga 1 perisai. Blackstone Shield dengan rank Mysterious Iron. Kata Shin Feng, perisai ini jelas salah satu yang terbaik di antara equipment level 10. Jadi Shin Feng akan mengambilnya. Selain itu, ada juga random mystery dice atau dadu random master. Setelah melemparnya akan memperoleh jumlah mastery point yang sesuai dengan random atribut. Item yang paling disukai oleh penjudi dan di kehidupannya dulu, banyak orang yang membeli dadu ini dengan harga mahal. Shin Feng sekarang bukan orang yang miskin, jadi Shin Feng melemparkan dadu itu untuk dia pakai dirinya sendiri. Dadu itu menggelinding dan dengan beruntungnya, Shin Feng mendapatkan angka 20. Sistem muncul, pencapaian terbuka, gambler delight atau kesenangan penjudi. Karena mendapatkan angka 20, hadiahnya memperoleh jumlah poin ganda. One Hand Sword Proficiency atau kecakapan pedang satu tangan milik Lin Feng naik 40 poin. Shin Feng sangat senang dengan hasil yang berasal dari dadu itu dan bilang nggak ada yang bisa menghentikan keberuntungannya. Shin Feng tidak lupa mengambil 3 perkamen di situ. Mungkin barang ini akan menyelamatkan hidupnya di masa depan. Ini masing-masing perkamennya. Ada 3 jenis, Fire Resistant, Ice Resistant, dan Lightning Resistant. Ketiganya ini bisa mengurangi damage serangan elemen sebesar 50%. Saat itu, Shin Feng menoleh dan menyadari sesuatu. Shin Feng kembali bergerak dan mulai berlari keluar dari situ. Shin Feng tidak boleh berlama-lama di sini. Shin Feng langsung terjun ke bawah tabung raksasa yang sebelumnya berisi dengan air. Shin Feng tahu jalan di situ dan dia menyelam ke dalam kolam. Setelahnya Shin Feng kembali ke permukaan. Shin Feng berhasil masuk ke Steel Fortress Barutia bagian inti level 12. Ini tabung raksasa, ada beberapa tangga untuk naik di bagian sampingnya. Sistem juga memberitahu kalau masa uji coba pemakaian helm VR Shin Feng akan segera berakhir. BTW Shin Feng dan Blacky saat ini sedang memakai helm VR percobaan dan itu hanya bisa digunakan selama 10 hari saja. Shin Feng melihat notif tersebut. Shin Feng dalam hatinya bilang dia sudah mencapai titik ini setelah banyak usaha. Tapi masa uji coba
Helm VR-nya segera berakhir. Si Feng tersenyum, dia sudah berhasil menabung banyak kredit poin beberapa hari ini. Dan si Feng akan mengupgrade equipment setelah offline. Si Feng memutuskan logout dari game. Sistem uang di sini memakai kredit poin. Sementara itu di asrama, di kamar Blackie, ada pria berambut pirang yang mengatakan, dia tahu kalau Blackie orang yang ahli dalam bermain game. Dia sudah menunggu Blackie beberapa hari di Lokakarya Shadow, berharap Blackie datang dan mengikuti ujiannya. Tapi kenapa Blackie tidak muncul di sana? Blackie memanggil pria itu Wu Yi. Blackie sudah bilang kalau dia akan bergabung dengan studio lain. Jadi Blackie tidak akan pergi ke ujian masuk Guild Shadow. Wu Yi bilang itu omong kosong, karena menurutnya tidak ada guild lain di Jinhai University. Dia tanya apa nama guild itu. Blackie gugup, di dalam hatinya dia bilang kalau si Feng belum mengasih tahu nama guildnya. Oke, di sini aku akan pakai kata guild untuk menyebut kelompok lain daripada ribet lokakarya atau organisasi, jadi sebut saja guild. Wu Yi bilang, tidak usah disembunyikan, dia mengira kalau Blackie ini tidak lolos masuk ujian Shadow, dan kalau dengan bantuannya, dia bisa menjadikan Blackie sebagai anggota tingkat 3. Wu Yi menoleh melihat lemari Blackie yang di sana ada helm uji coba yang dikasih untuk promosi game. Dia bertanya apa guild Blackie baik-baik saja. Wu Yi memegang kepala Blackie sambil mengatakan, kalau dia bergabung dengan Shadow sebagai cadangan, Blackie bakal dikasih helm versi resmi. Saat dia bergabung sebagai anggota utama, Blackie akan diberi helm latensi rendah seharga 20.000 kredit poin. Itu sangat hebat. Wu Yi yakin kalau Blackie ini ketipu dengan bos sampah yang nggak punya hati. Saat itu ada seseorang yang masuk ke dalam asrama. Akulah sampah yang mendirikan guild itu. Kenapa? Apa ada masalah dengan itu? Yang muncul adalah si Feng. Ini wujud si Feng di kehidupan nyatanya agak berbeda dari kemunculannya di chapter pertama. Ini perbedaannya. BTW ini cerita yang seharusnya terjadi setelah si Feng mendapatkan batu filosofer. Wu Yi dengan sombongnya menekan kepala si Feng. Katanya dia tidak pernah tahu ada orang seperti si Feng di Universitas Jinhai. Dia mengejek si Feng, orang yang bahkan tidak mampu membeli helm VR, malah ingin membuat guild. Wu Yi terus menekan kepala si Feng dengan jari telunjuknya. Si Feng cukup kesal dengan itu, jadi dia mengambil jari itu dan langsung mematahkannya. Si Feng mengatakan, sekarang kau tahu aku ada di Universitas Jinhai kan? Wu Yi kesakitan karena jarinya dipatahkan si Feng. Setelah itu si Feng berjalan masuk ke dalam asrama bersama dengan dua orang yang sedang membawa dua kotak. Kata si Feng, mereka membawa barangnya. Blackie bingung dengan itu. Dan saat melihat kotak itu dengan jelas, Blackie kaget. Satu kotak itu berisi helm VR God Domains Illusion 2100 Pro dan kotak lainnya Matching Nerve Conduction Acceleration Suite atau setelan akselerasi konduktif saraf yang cocok. Si Feng meminta para pekerja itu untuk mengganti jaringan asrama ini ke Ultra Low Latency Private Network. Kayaknya ini tipe internet di dunia ini. Blackie senang bukan main karena ini sangatlah mewah. Wu Yi berdiri, dia menyumpahi si Feng. Katanya apakah si Feng mencoba pamer di depannya di dalam kamar asrama. Terus kenapa kalau si Feng ini kaya? Wu Yi mengancamnya kalau dia mengadu ke guild Shadow mengenai si Feng. Si Feng tidak akan bisa terus bermain game. Blackie menyanggupi ancaman itu, dia bilang, Shadow tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan guild Ouroboros. Dan si Feng sudah menarik perhatian dari baik Kinsue atau Gentle Snow di sana. Wu Yi sangat kaget setelah mendengar nama Ouroboros disebut. Wu Yi bilang, memangnya kenapa terus saja pamer sesukamu? Ujung-ujungnya kau tidak akan diterima di guild Ouroboros.
Xi Feng berjalan keluar dari kamar Blackie. Wu Yi terus bertanya ke Xi Feng kalau memang itu benar. Terus kenapa juga kau mendirikan guildmu sendiri? Apa nama guild Xi Feng yang akan dia dirikan? Xi Feng menoleh mendengar perkataan Wu Yi. Xi Feng dengan sangat percaya diri mengatakan, sayap yang akan menerbangkan kami dari titik nol ke puncak Guild Zero Wing. Xi Feng bertanya, apakah kau mau bergabung? Oke, di sini Xi Feng sudah membentuk dan memberikan nama guildnya Zero Wing. Setelah Wu Yi gagal untuk merekrut Blackie, dia menuju ke rumah Zhang. Dia melaporkan kalau dia sudah hampir selesai. Orang ini namanya Zhang Luowi, komandan kedua di Guild Shadow. Dia tanya ke Wu Yi, apa maksudmu hampir itu? Kayaknya ini Zhang yang sama muncul di chapter 15-16. Wu Yi menjelaskan semua orang kecuali Blackie sudah setuju untuk masuk ke dalam Guild Shadow. Tapi Blackie terus saja menolak untuk bergabung. Guild bernama Zero Wing sudah muncul di kampus. Blackie sudah bergabung dengan Zero Wing. Bahkan dia meremehkan guild sampah seperti Shadow. Zhang tidak pernah mendengar adanya Guild Zero Wing. Wu Yi bilang bos dari Guild Zero Wing itu adalah mahasiswa tahun keempat namanya Xi Feng. Dia juga bilang kalau Xi Feng begitu arogan belakangan ini. Zhang bertanya berapa banyak orang yang sudah bergabung ke Zero Wing sekarang. Wu Yi menjawab ada 6 orang. Oke, kok 6 orang di sini aku mau jelasin. Yang pertama tentu saja ada Xi Feng sebagai bosnya, terus diikuti sama Blackie. Selanjutnya ada Lonely Snow, Cola, Drowsy Sloth, dan juga yang baru Violet Cloud, pas 6 orang. Zhang tertawa keras mendengar jumlah orang yang berada di Zero Wing. Itu cuma 6 orang, dan juga itu guild kecil. Dan kau sudah menganggap serius mereka. Zhang menyuruh Wu Yi untuk tetap fokus pada perkumpulan mahasiswa di kampus tahun ini. Itu adalah kesempatan bagi Shadow untuk melesat ke puncak dan merekrut banyak mahasiswa. Dan jangan buang waktumu pada guild sampah seperti itu. Zhang meneruskan, dia bilang mereka ini harus mengamankan pencapaian untuk menjadi penyelesaian pertama di dungeon 20 orang. Dan saat waktunya tiba, Wu Yi pasti akan mendapatkan banyak hadiah darinya. Wu Yi menjawab baik, sambil ingin memberikan informasi tambahan mengenai guild Zero Wing dan Xi Feng. Tapi Zhang di sini menghentikannya. Dia kesal dan bilang mereka itu bukan masalah. Oke, kita pindah lagi ke rumah Xi Feng. Di masa lalu, Xi Feng hampir fokus sepenuhnya pada game selama kuliahnya. Sampai-sampai Xi Feng mengabaikan studinya, dan di waktu yang sama, orang tuanya sakit parah karena kelelahan mental. Keluarga Xi Feng mengeluarkan biaya pengobatan yang cukup besar. Dan di kehidupan keduanya ini, Xi Feng punya kesempatan untuk memulainya ulang. Dan Xi Feng tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Tampak saat ini Xi Feng sudah mentransfer 10.000 kredit poin ke orang tuanya. Xi Feng akan bilang kalau uang ini dari penghasilannya kerja paruh waktu. Dan Xi Feng juga mengingatkan kedua orang tuanya untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit. Seharusnya ini sudah cukup untuk mengatasi krisis keluarga Xi Feng. Dan sekarang yang tersisa hanya mengatasi masalah studinya. Setelah itu tampak Xi Feng sudah masuk ke dalam kelas di ruangan 401. Mahasiswa lain sangat kaget saat tahu kalau Xi Feng masuk ke kelas. Karena Xi Feng ini dikenal suka membolos. Bahkan ada mahasiswa yang tidak suka kenapa Xi Feng masuk ke kelas. Dan ada yang bilang, pasti ketua kelas yang menginformasikan Xi Feng untuk masuk. Xi Feng benar-benar tidak disukai di sini. Xi Feng bahkan menghela nafas, tersenyum kecil. Dia lupa dan mengetahui kalau Xi Feng ini dulunya memang orang yang gagal. Saat itu ada cewek yang dengan senang akhirnya Xi Feng datang juga. Namanya Zhao Ruoxi, ketua kelas yang tidak pernah membenci Xi Feng seperti teman kelas lainnya. Hanya Zhao Ruoxi yang tidak mengucilkannya. Zhao Ruoxi mengkhawatirkan Xi Feng. Dia bilang kalau terjadi sesuatu yang buruk selama pertemuan kelas, tolong jangan
dengan Lin Feilong sambil menasihatinya. Saat itu orang yang diomongin datang ke kelas, membuat Zhao Ruoxi menoleh kaget melihatnya. Inilah Lin Feilong. Dia bertanya dengan sinis kenapa Xi Feng juga datang ke sini. Xi Feng mengingat siapa itu Lin Feilong. Dia punya beberapa trik tersembunyi di hidupnya. Setelah lulus, Feilong berhasil merayu nona muda dari organisasi besar. Dia hanya membutuhkan 3 tahun untuk menjadi pemimpin grup tersebut. Industri virtual melejit. Feilong banyak menginvestasikan uangnya ke gold domain. Tidak lama setelah bekerja sama dengan Shadow, Feilong mengkhianati grup itu dan menjadikan dirinya menjadi sosok kedua paling berpengaruh. Lin Feilong di sini sudah yakin kalau Xi Feng tidak akan datang ke pertemuan kelas. Jadi dia bergabung dengan teman sekelasnya, menyabotase dan menghambat untuk melanjutkan studi Xi Feng. Xi Feng sudah tahu hari ini adalah titik balik kehidupan masa lalunya yang menyebabkan semuanya menjadi hancur berantakan. Xi Feng menjawab pertanyaan Lin Feilong. Aku datang ke sini tentu saja untuk pertemuan kelas. Memangnya apa ada masalah? Feilong sangat kesal karena Xi Feng berani menjawabnya. Setelah itu, Feilong mulai bicara ke seluruh kelas. Dia menjelaskan kalau dia ini terobsesi dengan kompetisi bertarung karena itu nilainya jelek. Maka dari itu, Feilong ingin seseorang memberinya gelar sarjana agar Feilong bisa lulus dengan lancar. Feilong bilang, ayo pungut suara untuk memilih orang itu. Dia tanya ke teman sekelasnya bagaimana menurut kalian. Jadi di sini intinya, Feilong ini nilainya jelek dan mungkin tidak akan bisa lulus. Terus karena dia pengen lulus gelar sarjana milik mahasiswa lain, di sini bisa diberikan ke mahasiswa lainnya. Dan di sini Feilong sudah menyabotase seluruh kelas agar mereka setuju dengan satu suara. Feilong bilang punya saran, yaitu Xi Feng. Dia tanya, kau tidak masalah kan? Xi Feng juga jarang masuk kuliah, jadi gelarmu tidak akan berguna. Seluruh kelas mulai setuju dengan saran dari Feilong untuk memilih Xi Feng. Selain sudah disabotase, Feilong ini terkenal karena sudah menjadi pemenang di turnamen bela diri tingkat kampus. Xi Feng sendiri tersenyum, ini mengalir sama persis seperti di kehidupannya dulu. Tapi kali ini berbeda, Xi Feng muncul untuk menghalangi rencana Feilong dan memperbaiki masa depannya. Zhao Ruoxi yang khawatir bilang bagaimana bisa mereka memutuskan hal penting semacam itu begitu saja. Feilong sangat kesal dengan Ruoxi yang ikut-ikut dan menyuruhnya diam. Dia bilang ke Xi Feng, ini sudah keputusan kelas. Kamu setuju kan? Xi Feng bilang, mana mungkin aku setuju. Perkataan itu membuat Feilong sangat marah dan langsung mencoba untuk meninju Xi Feng dari belakang. Tapi setelahnya, tubuh Feilong terbang menghantam tembok. Kejadian itu tentu saja membuat seluruh kelas sangat kaget. Xi Feng dengan nada mengancam bilang ke Feilong, Lin Feilong, nyala kau dari hadapanku. Oke, itu tadi alur cerita singkat dari manhwa Reincarnation of the Stronger Sword God di chapter 43-45. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.